kayaknya enak. Buah Shangli-nya segar. Mama, Celo mau shop buah. Bikinin dong buat buka puasa nanti. Ini sekilonya berapa, Bang? Ini kualitas impor, Bu. Murah. Khusus untuk ibu yang cantik, saya kasih harga spesial 1 kilonya 50.000 aja. Hah? 50.000? Mahal banget. 5.000 ya, Bang? Buset. Cantik-cantik nggak ada akhlaknya. Nawar yang bener dikit ngapa? Ini manis nggak, Bang? Manis, Bu. Dijamin 1000%. Ini buah tuh ditanam organik, Bu. Alami. Nggak pakai pestisida. Beneran? Kalau nggak manis gimana, Bang? Kalau nggak manis, Ibu nggak usah bayar. Oh ya udah, Bang. Pilihin yang nggak manis 10 kilo ya. Asyik. Kalau jual kayak gini terus, rugi dong. Permisi, Pak RT. Selamat siang. Ya, ada apa ya? Saya mau bikin KTP, Pak RT. Oh, mau bikin KTP. Silahkan. Ini formulirnya ya, Pak? Ini diisi? Betul. Ditulis tangan ya, Pak? Boleh, tolong yang jelas ya. Maaf, Pak. Saya mau nanya. Ini nama saya ditulis lengkap ya, Pak? Iya, benar, yang jelas sesuai dengan yang tertera di akta lahir kamu. Juliet Capulet. Kalau nomor kakaknya, Pak? Iya, ditulis satu persatu, ya itu nomornya yang jelas. Tempat tanggal lahir juga ya, Pak? Iya. Tahun 90. Alamat sama agama, Pak? Iya, itu. Dulu tulis yang jelas ya. Pak, untuk jenis kelaminnya saya tulis juga ya, Pak? Gak usah itu. Sini saya fotoin aja, biar lebih jelas. Snow, aku mau nanya sama kamu. Iya, Juliet, aku sayang banget sama kamu. Hah? Bukan, Snow. Dari 1 sampai 10, nilai kamu 100 sayang. Ih, bukan. Dengerin dulu. Gak ada cewek lain yang lebih cantik dari kamu, sayang. Sumpah. Bukan, Snow. Makanya Gak ada yang bisa gantiin kamu. Kamu gak tergantikan. Kamu satu-satunya cewek di hati aku. Aku gak akan pernah jatuh cinta sama cewek lain selain kamu. Enggak, apaan sih? Bukan itu. Tadi... Hartaku ya harta kamu. Semua milik aku bakal jadi milik kamu. Ini black heart aku. Kamu pakai aja buat belanja sepuas kamu ya sayang. Makasih. Tapi Snow... Aku gak bakal selingkuh. Kamu tenang aja. Password HP aku, ulang tahun kamu ya sayang. Snow, bisa gak kamu? Iya, aku lebih milik kamu daripada mamaku. Kalau kamu tenggelam, aku bakal nyelamatin kamu duluan. Karena mamaku bisa berenang sendiri. Bukan. Kasih aku kesempatan buat ngomong. Kalau kamu mati, aku gak akan nikah lagi. Aku bakal siram kuburan kamu tiap hari. Aku janji. Enggak, Snow. Aku... Walaupun kamu berubah jadi anak Honda, aku tetap cinta sama kamu. Apapun bentuk kamu sayang. Sebenarnya aku cuma pengen nanya wifi-nya doang sih. Tapi ya udahlah. I love you, baby. Anjir, Snow. Lihat video Mbak Bule ini. Laksa tembus 30 lebih, woy. Ini mah penerus coklat strawberry. Tuh, feeling gak enak. Aku juga mau bikin, mana tahu nanti apa. Bisa gitu. Bisa dong, kan cuma senyum-senyum aja sambil pose-pose cantik doang kan? Kamu yakin? Kenapa emangnya? Ini trennya buat yang mood looking doang gak sih? Oh, jadi maksud kamu kalau aku looking gitu, iya? Gak gitu. Terus? Aduh, ya udah, terserah lah. Ih, liatin aja, kalau aku viral, jangan harap kamu bisa pansos. Lagunya... Miss Rhodes, kecepatan ya? Ulang. Miss Rhodes. Bentar dulu. Jangan bilang, tadi aku kebelah ya? Ulang. Aneh. Kok gelap sih? Gak bisa. Hah? Ini aku kelihatan dong? Hah? Sejak kapan ada jerawat di sini? Kalau dilihat dari dekat, ternyata komedo gue banyak banget ya. Jadi insinyur gue. Masih belum. Berisik, kakak bisa aja. These roads of flames are catching on fire. Kenapa kamu ngatain aku kayak gitu? Enggak kok, gak apa-apa. Terserah di TikTok, hashtag Bismillah everything. Apa? Pokoknya Celo gak mau sekolah. Loh, kenapa Celo? Kalau Celo ke sekolah, Celo harus bangun pagi. Kalau bangun pagi, Celo ngantuk. Kalau ngantuk jadi ketiduran di kelas. Nanti Bu Guru ngomel. Kalau Bu Guru ngomel terus, nanti Celo dihukum. Kalau Celo dihukum, nanti Papa Mama marah. Kalau Papa Mama marah, nanti Celo nggak boleh keluar rumah. Kalau Celo nggak bisa keluar rumah, Celo nggak main sama teman-teman Celo. Kalau nggak sama teman-teman Celo, Celo jadi sedih. Kalau Celo sedih, nanti Celo nangis. Kalau nangis, nanti mata Celo jadi sakit. Kalau sakit, harus ke dokter. Ke dokter harganya mahal. Nanti duit Celo habis. Celo nggak punya duit lagi. Celo nggak bisa makan. Celo kelaparan. Terus Celo gantong. Jadi, Celo nggak mau sekolah. Aku. Halo, Pak. Bukannya kamu lagi sekolah ya? Ngapain kamu telat jam segini? Pak, please, Pak. Tolongin Elliot, Pak. Kenapa? Ini udah mau berangkat ke kantor tahu, aku telat. Elliot tangsel teman sekelas Elliot yang namanya Cia, Pak. Udah ya, ada nanti aja. Ayolah, Pak. Kali ini aja. Elliot tuh benar-benar suka sama dia. Tiap hari Elliot cecetan lebih deketin dia. Bantuin Elliot, Pak. Please, bantuin Elliot. Lagi buru-buru padahal. Kalau Elliot nggak nyatain perasaan Elliot sekarang, nanti kalau Cia ketemu cowok lain duluan gimana?
Pak, ajarin Elliot cara nembak cewek dong. Elliot harus bilang apa? Gini, ya, kamu itu gadis tercantik, terpintar, dan terlucu di kelas 6. Aku tahu kamu masih 11 tahun, tapi entah kenapa, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Aku benar-benar senang banget cacatan sama kamu selama ini. Jadi, gimana kalau kita pacaran aja? Hah, Tuan? Bi, ini nggak seperti yang Bibi bayangkan. Halo, Halo? Mama mana sayang? Mama lagi di kamar lantai 2 sama Om Aska, Pak. Om Aska. Siapa? Loh, kata Mama sepupu jauhnya Papa. Papa nggak pernah punya saudara yang namanya Aska. Apa jangan-jangan dia selingkuh? Nak, Papa mau kamu naik ke lantai atas, terus bilang ke Mama kalau Papa udah pulang dan nungguin dia di ruang tamu sekarang. Oke, Pak. Awas aja mereka. Papa. Gimana, Nak? Pas aku ngomongin kayak Papa suruh, Mama langsung lari buru-buru. Terus dia jatuh ke sandung. Sekarang, Mama gak sadarkan diri, Pak. Hah, bagus. Terus ya Om Aska? Om Aska juga cepet-cepet loncat keluar jendela ke arah kolam renang, Pak. Tapi kan, kolamnya baru Papa kosongin kemarin. Jadi kayaknya, Om Aska pasti koit deh, Pak. Hah, sejak kapan rumah kita ada kolam renang? Apa benar ini 770-7707? Bukan, ini 770, 77707. Apa? Oh maaf dek, salah sambung kayaknya. Matung. Juliet, kok belakangan ini tiap malam gua suka denger suara kayak kantong plastik kerasa-kerasa gitu ya? Hati-hati, bisa jadi itu Mr. Beck. Apaan? Mr. Beck digambarkan sebagai sosok monster tinggi hitam. Konon katanya, tubuhnya terdiri dari kantong plastik sampah. Namun ia memiliki wajah seperti manusia yang tampak putih pucat, dengan matanya yang berwarna ungu lebam. Ih, serius lo, kok serem gitu sih bentukannya? Mr. Beck biasanya bersembunyi di antara selagang bangunan, atau berkamuflase dengan berdiri di tempat pembuangan, agar nampak seperti kantong plastik sampah biasa. Waduh, Dari cerita yang beredar, Mr. Beck suka berkeliaran saat malam, lalu masuk rumah-rumah, dan menyelinap ke atas loteng, ruang bawah tanah, atau bahkan dapur. Kehadiran Mr. Beck ditandai dengan suara kantong plastik kresek. Apabila bertemu, sebaiknya lari secepatnya. Karena ada teori yang mengatakan bahwa Mr. Beck adalah mumi dari tumpukan manusia yang terlilit oleh kantong plastik sampah. maksudnya? Jadi, ketika Mr. Beck sudah mendapatkan korban baru dan menelannya hidup-hidup, maka manusia sebelumnya akan turun ke bawah. Hal ini terjadi terus-menerus. Itulah alasan mengapa Mr. Beck dapat bertumbuh besar. Terus? Wajah dari Mr. Beck juga selalu berubah-ubah, di mana manusia terakhir yang dimakan oleh Mr. Beck akan menjadi wajah selanjutnya. Ih, merinding ah. Tuh kan, suara itu lagi. Dari hasil laporan Anda terlihat normal. Bisa diceritain nggak bagaimana awalnya Anda bisa menjadi ODGJ? Berawal dari hubungan keluarga saya yang rumit, Dok. Hubungan keluarga, apa boleh tolong coba dijelaskan? Beberapa tahun yang lalu saya menikah dengan janda. Oh iya, Janda itu punya anak perempuan yang umurnya udah 20 tahun. oke. Kemudian ayah kandung saya yang sudah menduda cukup lama merayu anak tiri saya. Sampai akhirnya anak tiri saya menikah dengan ayah saya. Wah, menang banyak. Nah itu berarti status anak tiri saya berubah jadi ibu tiri saya dong, Dok. Terus ayah saya menjadi menantu saya. Benar. Iya. Setahun kemudian istri saya melahirkan anak pertama kami. Yang mana itu adalah merupakan adik dari ibu tiri saya. Sehingga anak saya bisa memanggil saya dengan sebutan ayah, sekaligus paman. Benar gak? Bentar. Dan pada saat yang sama, istri saya adalah ibu dari ibu tiri saya. Otomatis dia menjadi nenek dari anak saya. Dan saya sebagai suami dari istri saya adalah kakek dari anak saya sendiri. Gimana sih, Dok? Bener kan saya? Saya nggak salah kan? Ibunya, ayahnya, gimana sih? Sebenarnya begitu aja sih ceritanya, Dok. Tapi otak saya hampir meledak mikirin hubungan keluarga saya. Terus akhirnya, saya jadi pasien di rumah sakit jiwa ini. Saya juga ikut gila dengerin cerita keluargamu. Suster,